Halo sahabat fotografi, halo sahabat kreatif, ketemu lagi di O Creative Channel. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, di edisi sosok inspiratif kali ini, O Creative Channel kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang dokter, juga penghobi fotografi. Dan yang paling menarik di edisi kita kali ini, beliau sudah meluncurkan atau merilis satu buku yang memang sangat luar biasa. Kalau menurut saya bisa jadi catatan sejarah, di mana kita sebagai makhluk hidup atau manusia mengalami satu masa di mana mengalami pandemi, ya, yang kita tahu adalah pandemi COVID-19. Dan akhirnya saya kemarin hanya bisa melihat buku ini di sosial medianya dokter, dan hari ini saya bisa memegang langsung dan melihat langsung. Ternyata memang keren, sahabat fotografi dan sahabat kreatif. Dan saya sudah tidak sabar lagi menunggu cerita tentang proses pembuatan buku keren ini. Jadi tidak lama-lama lagi kita akan menyapa tamu istimewa kita di sosok inspiratif O Creative Channel kita kali ini, yaitu Dr. Teguh Wijaya. Selamat sore dok. Selamat sore, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman fotografi dan pemirsa dari O Kreatif, ya. Senang sekali saya pada sore hari ini. Terima kasih untuk undangannya, bisa bersama dengan Saudara Opang pada sore hari ini. Baik, ya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak dokter. Di sela-sela kesibukannya, dokter sudah menyempatkan waktu untuk sahabat fotografi, sahabat kreatif semua untuk berbagi pengalaman, cerita menarik tentang satu buku yang menurut saya ini mungkin jadi sejarah peradaban manusia, ya. Dimana nanti mungkin dokter yang akan menceritakan lebih banyak tentang buku ini. Jadi, dan kenapa juga O Creative Channel memang sangat menunggu kehadiran Dr. Teguh Wijaya ini untuk bercerita banyak tentang buku yang sangat istimewa ini. Tapi dok, sebelum kita membahas banyak tentang buku ini, mungkin ada istilah tak kenal maka tak sayang dok. Yeah. Jadi ini kan sahabat fotografi, sahabat kreatif, kalau untuk khususnya Bandung gitu ya, Jakarta, mungkin siapa sih nggak kenal Dr. Teguh Wijaya gitu ya, karya-karya yang memang saya sendiri salah satu pengagum karya beliau, karena memang foto-fotonya keren-keren dan juga sering sekali mendapatkan apresiasi baik itu secara nasional maupun internasional. Nah dok, kalau boleh sedikit saja mungkin cerita tentang sebenarnya siapa sih Dr. Teguh Wijaya ini selain memang dokter gitu. Supaya sahabat fotografi, sahabat kreatif di seluruh Nusantara nih tahu gitu. Ya. Silakan dok. Iya, iya, saya sebenarnya latar belakangnya spesialis paru, ya. Jadi spesialis paru itu kan singkatannya SPP. SPP. Jadi teman-teman sering memplesetkan spesialis fotografer gitu. Oh. Jadi spesialis parunya bisa P-nya bisa berarti paru, bisa fotografer gitu. Iya. Jadi saya sebenarnya mulai tertarik fotografi itu awalnya di 2012. 2012 itu saya selesai pendidikan S3, ya. Jadi saya selesai menyelesaikan program doktor. Jadi setelah itu kan ibaratnya kalau orang sekolah itu sudah tamat lah dari S1, S2, S3. Ya nggak akan ada sekolah S4 kan. Iya. Jadi saya nggak ada lagi yang saya kejar lagi gitu ya, untuk sekolah gitu. Nah, kemudian ada teman yang kebetulan mampir main ke sini bawa kamera, sahabat saya gitu, dia foto-foto. Saya bilang, kamu sekarang mau pegang kamera ya? Ya, terus saya tertarik juga gitu. Nah, dari berdua saya beli kamera, tapi belum tertarik ya, sekedar beli aja gitu kan, iseng-iseng ke motret-motret. Lalu 2013 pertengahan itu mulai gabung dengan PAF, ya. Saya pikir untuk mulai belajar lagi tentang fotografi. Cuma ya masih belum terlalu serius, baru 2014 lah. Baru betul-betul lalu ikut beberapa kursus, ikut workshop foto kan banyak di itu. Jadi betul-betul baru serius ini 2014. Gitu. Ya. Jadi perlu waktu 1 tahun dong dok untuk serius. Ya kan masih sibuk gitu ya dengan banyak kegiatan selain, karena selain bekerja di Rumah Sakit Immanuel, saya juga dosen di Fakultas Kedokteran Maranatha. Ya dok ya. Ya, jadi banyak kesibukan yang lain begitu kan. Jadi setelah memutuskan betul-betul belajar ya, akhirnya menekuni fotografi tadi gitu.
Oke dok, berarti dokter kan mulai menekuni atau tertarik bidang fotografi itu sekitar 2013 tadi ya dok ya? 2013. Berarti betul. sudah masuk di era digital gitu dok, yang nggak ngalamin roll film dulu pernah itu. ya. Jadi gini dulu itu waktu saya kerja di Puskesmas, saya juga punya kamera. Kebetulan kameranya Canon juga yang sama dengan sekarang, gitu ya. Waktu itu masih film gitu. Dan waktu itu saya pernah ikut lomba sebenarnya, lomba yang diajarkan satu majalah, majalah gereja, dan saya juara pertama. Wah, berarti bakatnya tuh sudah ada sejak lama ya sebenarnya. Waktu itu saya motret di Puskesmas saya, kegiatan di Puskesmas ada waktu itu musim kemarau, ada. Jadi saya sebenarnya sudah pernah motret, tapi ya setelah itu ya karena saya tuh sibuk belajar ngambil spesialis sebagainya, kameranya malah saya jual itu waktu itu. Saya jual, dibeli sama saudara. Ya saya tidak lagi motret lah pokoknya gitu. Karena kesibukan. Ya terus sekolah dan sebagainya, ngambil spesialisasi ke luar negeri dan sebagainya. Jadi terus sibuk sekolah-sekolah terus gitu kan, dari spesialis terus ngambil S3 dan sebagainya. Jadi fokusnya ke sana begitu. Jadi baru fokus ke pendidikan. Baru sekarang tertarik lagi fotografi gitu. Karena tadi target pendidikan sudah selesai. Nah, bakat yang dulu muncul itu sang juara puskesmas waktu di puskesmas itu digali lagi dan akhirnya jadi keracunan ya sampai yang ini ya dok. Ya jadi gitu ceritanya gitu. Oke baik dok, kalau saya lihat kan dokter nih banyak sekali karya-karya yang sudah saya sering, jujur aja dok, saya sering ngintip-ngintip sosial medianya dokter nih untuk melihat hasil karyanya. Nah kalau dari sekian genre fotografi apa dok yang paling menarik dokter? Dari awal itu saya suka foto people foto orang ya. Kalau di Indonesia kan istilahnya human interest gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara tentang global, istilahnya nggak ada istilah human interest sebenarnya. Kalau kita lihat global, itu istilahnya people. People itu meliputi ya ada human interestnya, ada streetnya, ada potret orang. Saya suka foto-foto orang, potret. Gitu ya. Saya bilang cerita tadi Puskesmas tadi menang itu foto-foto ibu dan anak yang mencari air di sungai yang kering. Jadi saya itu juga langsung sudah langsung terhubung gitu ya. Kalau ada peristiwa-peristiwa seperti sosial seperti itu, saya lebih langsung bisa connect gitu. Tertarik. Nah, jadi ya itu. Ya sampai sekarang jadi saya menyukai foto-foto people, foto orang, foto human interest, kegiatan sosial, budaya, kegiatan manusia lah pokoknya. Oke, sahabat fotografi, sahabat kreatif, ternyata memang apa ya istilahnya bakat beliau ini sudah muncul dari zaman dulu. Sebelum beliau memang menekuni seperti yang sekarang ini, cuman karena kesibukan, istilahnya mengambil pendidikan dulu, akhirnya berfotografinya sempat istirahat dulu. Nah, sekarang pertanyaannya saya nih dok, kan profesi dokter itu bukan profesi yang istilahnya secara waktu itu ketersediaannya banyak gitu ya dok. Tetapi kalau saya lihat dokter ini memang berkaryanya tuh aktif banget gitu dok. Nah ini bagaimana cara membagi waktu sebagai dokter juga tetap berkarya berfotografi? Ini kan luar biasa, time manajemennya tuh bagus banget gitu dok. Mungkin bisa cerita? bukan time management, istilahnya curi-curi waktu. Ya jadi memang kalau sehari-hari saya itu praktek dari pagi sampai malam, ya, jadi di rumah sakit sampai sore, lalu lanjut praktek di rumah dari sore sampai malam hari. Jadi nggak ada waktu pasti. Jadi ya waktu kosong tuh hari Sabtu, ya hari Sabtu. Tapi saya tetap ke rumah sakit juga paginya untuk visite. Tapi setelah itu ya ada waktu untuk foto gitu ya. Nah itu yang pertama ya cari-cari waktu. Pernah ada waktu pandemi ini contohnya ya, bagaimana saya cari waktu. Waktu pandemi ini saya ada ide bagaimana saya mau motret sepanjang jalan yang saya lalui. Jadi saya bawa kamera di mobil. Jadi tiap kali mobil itu ya namanya mobil ada stopan berhenti, kadang-kadang ada kendaraan di depan dia melambat. Lalu dari jendela saya motret di jalan kiri kanan saya apa yang ada di sekitar saya. Saya ambil foto. Saya mau pikir menarik juga kalau saya bisa bikin satu seri foto. Tiap hari yang saya lalui gitu loh. Walaupun saya melalui jalan yang sama tapi peristiwanya kan berbeda. Orang-orangnya berbeda di sekitar saya gitu. Dan saya sengaja juga tidak menyuruh supaya saya berhenti.
Ya saya memang cari momen gitu pas melambat, entah ada beca, ada apa dia melambat, nah saya ambil foto gitu. Jadi tidak menyuruh dia sengaja berhenti atau motret enggak. Ya tapi itu jadi menarik juga gitu ya. Ini salah satu contoh cari waktu jadi. Karena saya berpikirnya dok, aduh gimana gitu motonya itu kapan gitu kan? Apakah saya berpikir dokter ini memang seminggu sekali menyisakan waktu untuk motret, ternyata memang ada waktu udah hajar aja gitu dok. Iya betul. Kadang-kadang juga misalkan saya contohnya ada seminar di Jakarta ini sebelum pandemi ya, ada seminar di Jakarta, seminar kedokteran medis yang saya ikuti. Seminarnya misalkan hari Minggu saya sengaja berangkat Sabtu, saya motret dulu, minggunya ikut seminar. Jadi seperti itu, jadi cari waktu di antara seminar dan sebagainya. Jadi ya usahakan. Kadang-kadang juga kalau pas keluar negeri misalkan ikut simposium, ikut seminar, saya selalu menyediakan waktu juga gitu. Jadi misalkan seminarnya 3 hari, saya sengaja spend waktu 5 hari untuk 2 hari untuk hunting seperti itu gitu. Iya betul. Jadi sekalian gitu. Jadi resepnya itu curi waktu, sahabat fotografi. Oke, menarik. Oke, sahabat fotografi, sahabat kreatif, ternyata memang sangat menarik ya. Ketika sesuatu pekerjaan atau hobi dilakukan dengan serius, jadinya ya itu tadi sebenarnya nggak ada waktu khusus. Ketika kita memang mau motret ya motret aja. Artinya kamera selalu dibawa dok ya ada saatnya gitu. Jadi saya sengaja beberapa hari itu terus bawa gitu. Iya. Jadi sengaja dari mobil terus nggak saya turunin. Oke dok, sebenarnya pertanyaan ini yang memang sudah saya bawa dari tadi nih dok. Saya sangat penasaran sekali dengan buku yang bertajuk Pandemi ini dok. Nah sebenarnya sih kalau boleh tahu nih, bukan kalau boleh tahu nih, harus ngasih tahu nih dokter ya, sahabat fotografi, sahabat kreatif, apa sih dok yang mendasari dokter sampai kepikiran nih bikin buku keren ini nih dok, yang bertajuk Pandemi ini? Mungkin boleh cerita dok. Oke, ceritanya begini. Jadi ini dari tahun lalu ya, tahun 2020 kan kita tahu Maret, April, Mei itu kan meledak gitu ya. Nah Juni pertengahan ke akhir itu mulai turun. Nah pada waktu saya sempat terpikir, waduh, jangan-jangan sebentar lagi hilang nih peristiwa pandemi ini gitu kan. Optimisme kan. Betul. Nah waktu itu kan sempat turun itu bulan Juni itu. Nah saya berpikir, wah ini harus diabadikan ini ya. Saya bilang ini peristiwa yang bersejarah dari umat manusia yang mungkin ya semoga tidak terjadi juga. Jangan sampai berulang lagi. The one and only gitu. Cukup, ya kalau cukup bisa sekali seumur hidup. Ini dokter udah bikin bukunya udah selesai gitu dok ya. Ya jadi saya pikir aduh sayang kalau terlewat ini gitu ya. Artinya bagaimana situasi rumah sakit yang berbeda. Ya artinya setiap kali waktu itu kan masih screening yang pakai suhu gitu ya. Itu kan beda. Semua orang pakai masker. Ini kan berbeda. Dokter nggak ada lagi yang pakai jas najis, pakai jasi nggak ada lagi, semua pakai beginian gitu kan. Ini pasti berbeda. Sesuatu yang tidak pernah terjadi yang berbeda. Lalu saya bawa kamera. Nah pada waktu itu hari pertama saya masih ingat 29 Juni itu pertama kali saya bawa kamera. Tapi kemudian setelah motret saya turun dari mobil, saya langsung motret adegan di luar kan, di lobi itu kan orang di screening dan sebagainya. Tapi waktu masuk saya tidak tenang. Artinya begini, saya tahu ini tidak bisa begini. Kalau kita motret di rumah sakit itu beda dengan motret di pasar. Kita sudah izin. Nah walaupun saya dokter di situ, walaupun saya ketua perhimpunan fotografi di situ, tapi saya harus taat. Ya karena di rumah sakit ada aturan tidak boleh motret. Jadi saya langsung berhenti, tapi terus saya pulang bikin surat resmi. Saya buat surat resmi kepada direksi minta izin bahwa saya akan mendokumentasikan kegiatan pandemi. Dan waktu itu saya ada ide saya membuat buku, tapi bukunya buku dokumentasi, sekedar dokumentasi, bukan storybook kayak sekarang ini. Seperti ini gitu ya. Bukan, jadi sekedar dokumentasi saja. Nah, saya menghadap ke direktur utama, saya serahkan surat, saya tunggu. Lalu dia bilang mau dirapatkan dulu. Nah, kemudian beberapa hari kemudian selesai rapat ada izin. Nah, setelah ada izin itu saya lebih tenang. Jadi saya dapat izin untuk motret di rumah sakit. Saya bawa lagi kamera akhirnya. Nah, kemudian saya motret sana sini motret gitu ya. Semua kegiatan dari cleaning service atau apa gitu. Terus saya terpikir bagaimana ini masuk ruang isolasi bawa kamera gitu kan. Saya juga khawatir kamera saya kena virus, pulang rumah bawa virus nih. Nah saya lalu udahlah nekat lah bawa. Nah, saya waktu itu senjata saya yang kecil ini. Pakai ini nggak dok? Pakai cover lagi atau begini aja? Saya sempat bikin pakai kantong plastik. Saya ide kok coplok terus tutupin. Jadi nggak karu-karuan. Lalu udahlah nekat lah, udah bawa ini masuk lah kamar isolasi.
Hanya saja saya kan tetap dinas itu. Jadi saya bukan pergi hunting. Waktu itu saya pilih yang kecil. Saya tetap bekerja gitu. Saya pakai hazmat lengkap. Bayangkan sekarang kita pakai hazmat lengkap, pakai Google yang berembun dan sebagainya, pakai baju yang sumuk sambil motret, dan itu artinya bukan settingan. Saya tidak mau ganggu kerjaan mereka. Kita masuk ruang isolasi itu semua perawat juga tidak nyaman, pengen cepet-cepet masuk, pengen cepet keluar gitu kan. Dan saya tidak mungkin mengatur pose, kamu gini ya, berdiri sana, berdiri sini, tidak. Jadi saya sudah biarkan mereka bekerja, biarkan itu. Saya juga asal momen saya udah masuk, saya udah atur ini settingannya bagaimana, ISO berapa, saya pokoknya masuk ambil. Saya enggak tahu hasilnya baik atau bener buruk atau yang penting momennya dapat dulu, pokoknya cepret dulu aja masuk. Nah, karena saya pakai hazmat, pakai Google dan sebagainya. Nah, setelah terkumpul beberapa, kemudian kebetulan saat itu ada beberapa webinar fotografi yang saya ikuti, kok kebetulan bicara tentang foto story, foto book. Nah, saya lalu terpikiran, ya kenapa enggak begitu? Nah, jadi lalu ada ide, daripada sekedar dokumentasi saja, saya ingin bikin cerita dengan fotobook ini. Jadi nah, lebih fokus gitu ya? Nah, lebih fokus. Nah, maka itu lalu bergeser. Tadinya kalau dokumentasi itu kan hanya sekedar kumpulin foto, jadi album, serahin ke direksi. Ini loh album kegiatan kami, selesai. Berarti kan kalau saya nangkep nih dok, dari cerita dokter tadi, sebenarnya beberapa materi sudah diambil di awal gitu ya sebelum dokter terbersit untuk menciptakan sebuah buku ini gitu ya. Nah, dari perjalanan itu kayaknya nih kalau asal jepret nggak jelas juga gitu untuk apa gitu. Makanya mungkin setelah ada kerangka jelas, dokter langsunglah lebih memfokuskan ke melengkapi materi apa yang harus ada di dalam buku ini gitu ya. Jadi pada waktu itu saya menghubungi tim dari Mahacaraka. Waktu itu mereka punya satu divisi namanya Mahacarita yang khusus membuat buku gitu ya, Mahacarita. Nah, lalu ada tim yang membantu saya. Karena saya pikir kalau kita membuat buku story ini, kalau kita yang kurasi, mengedit, kadang-kadang bias. Saya kan senang foto ini, padahal foto ini mungkin tidak masuk di cerita, ya kan? Saya perlu orang lain yang dengan pandangan yang lebih luas menyeleksi foto saya juga gitu kan. Nah, artinya kayak saya menghubungi tim tadi dari Mahacarita. Nah, kemudian mereka menantang saya pada awal pertemuan, dokter bikin buku foto itu, bikin foto story, apa yang mau disampaikan? Iya betul. Pesannya apa? Pesannya gitu apa? Ya? Message-nya apa? Gitu loh. Nah, itu membuat saya juga berpikir lalu. Saya berhenti motret waktu itu. Berhenti dulu, saya mikir dulu. Saya itu mau nyampaikan apa? Gitu ya. Nggak sekedar ngumpulin. Saya bilang tadi, kalau album foto ya sekedar dokumentasi, semua foto dimasukin aja gitu kan. Iya betul. Nah, tapi kalau buku story kan beda lagi, ada message yang mau sampaikan. Nah, kebetulan saat itu ada di masyarakat kan ada keraguan bahwa seolah-olah rumah sakit itu memanipulasi. Nggak ada itu COVID, bohong itu COVID. Ini kan akal-akalan rumah sakit, cari dana, cari untung. Bahkan beberapa pejabat sempat ngomong gitu juga kan, ada beberapa. Dan kebetulan saya ada pasien yang COVID, keluarganya menghadap saya, ibu dan anak. Anaknya itu setelah saya ceritakan bahwa ayahnya positif COVID dan sebagainya, ibunya nangis, anaknya malah nantang saya, Pak Dokter, saya tidak percaya ayah saya COVID. Ini kan manipulasinya rumah sakit. Saya madek terus terang. Ini saya nggak main-main, ngapain juga saya bohong-bohongan ngaku-ngaku COVID kalau bukan COVID ya kan. Nah, pulang situ saya jadi saya ada ide nih. Jadi saya ingin buku ini menjadi satu pesan saya untuk ke masyarakat, satu testimoni. Testimoni itu jadi bukti lah, kesaksian bahwa kami itu tenaga medis tidak main-main. Kami itu bekerja benar-benar, kami membahayakan diri kami, meresikokan diri kami untuk menolong pasien-pasien COVID. Dan pasien COVID itu real ada di rumah sakit kami. Nah, itulah jadi saya ketemu benang merahnya. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi buku ini menjadi testimoni gitu. Nah dok, berarti berangkat dari situ, ini kan artinya tidak mudah ya untuk membuat sebuah buku ini gitu. Ada cerita suka, duka gitu. Mungkin dokter boleh cerita dari beberapa foto ini, mana nih yang paling berkesan gitu menurut dokter nih? Karena saya lihat nih foto-fotonya memang begitu, apa ya, ketika saya melihat foto ini kayak saya masuk ke dalam ini gitu dok, ke dalam suasana yang memang dokter coba sampaikan gitu ke kita sebagai pembaca gitu dok. Betul. Jadi
buku ini tadi saya katakan sebagai testimoni. Maka itu lalu saya diskusi dengan tim Mahacaritra tadi ingin buat desain yang berbeda. Jadi buku tidak sama seperti buku foto yang pernah ada gitu. Betul, karena ini tidak sekedar katakanlah foto-foto yang indah yang mau ditampilkan, tapi ini satu testimoni gitu. Jadi oleh karena itu kita buat desainnya beda gitu ya. Seperti di buku ini di bagian pertama kita bagi 3 protokol. Itu protokol-protokol yang dikerjakan di rumah sakit di masa pandemi yang berbeda yang dengan sebelumnya. Lalu bab kedua itu etos. Etos itu semangat kerja dari para nakes, tenaga medis ya. Tenaga medis. Yang ketiga itu hub. Nah, hub inilah dramanya. Pasien yang bisa diselamatkan, pasien yang tidak bisa diselamatkan gitu. Nah, jadi di desain buku ini di halaman pertama yang judul protokol ini kita memberikan masker. Ini masker real, masker beneran ini. Jadi masker ini adalah pelambang di masa pandemi ini. Kapan lagi kita semua pakai masker? Betul. Ya kan? Hanya di masa pandemi. Dan itu adalah protokol utama. Semua pasien yang semua orang bukan pasien, semua orang yang masuk rumah sakit harus pakai masker, tidak boleh tidak. Dan tidak hanya rumah sakit, Dok. Ya di mana aja gitu kan. Di area publik segala. Jadi nah, itulah memang masker ini salah satu ikon pandemi. Betul. Sebabnya kami tampilkan di halaman paling depan gitu ya. Ada masker dan ini masker real bukan masker pura-pura gitu ya. Bisa dipakai beneran gitu ya. Nah, lalu di protokol-protokol yang kami kerjakan. Nah, di situ juga kami memberikan bagaimana ada note ya, catatan di masa pandemi ini di mana kita menggunakan berangkar khusus yang dengan tutup rapat untuk pasien tadi supaya tidak nular. Nah, kemudian juga ada edukasi kepada masyarakat. Ya, seperti catatan dokter seperti ini, dimana kalau seorang dokter menjelaskan ke pasien atau keluarga seorang yang infeksi paru bahwa mereka harus ada screening yang dilakukan. Kalau screening tadi membuktikan itu pasien COVID harus diisolasi. Kalau isolasi konsekuensinya apa? Itu harus ini kita. Dan ini tulisan dokter asli ya? Tulisan saya, tulisan saya. Betul. Jadi ini disebut KIE. KIE itu komunikasi, informasi dan edukasi kepada keluarga pasien. Semua pasien yang masuk kita berikan ini. Dan ini tulisan real saya yang biasa saya lakukan kepada keluarga pasien. Betul. Ya, ini jadi semakin, nah itu selain kita melihat visual fotonya yang memang keren, dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang memang ini real gitu ya. Memang kejadian aslinya seperti ini. Ini yang membuat saya terkagum-kagum nih lihat buku ini. Jadi ini form asli, manual di mana formnya begini. Jadi kita difoto lalu di crop gitu ya. Jadi dan ini juga bukan asal nulis ya, Dok ya. Maksudnya ini kan ada tanggal 16 bulan 10 2020. Artinya ini memang ada pasien yang memang menurut analisa dokter seperti ini. Iya, betul. Iya. Yang saya jelaskan ke pasiennya. Jadi ada tanggalnya karena ini memang dilakukan betul gitu ya. Nah, kemudian ya setelah protokol ada etos ya. Etos itu di mana kerja keras kita semua gitu ya. Masuk bagaimana oksigen ini kan satu lambang lagi. Ada masa-masa di pandemi ini kan pernah dengar kelangkaan oksigen. Susah banget nih, Dok, cari oksigen itu ya. Kita juga lihat bagaimana perawat itu istilahnya mati-matian nyiapkan oksigen. Nah, kemudian di etos juga ada satu note ya, ini yang menarik juga di buku ini. Note ini ditulis oleh perawat yang betul-betul bertugas di ruang isolasi. Dan tiap note ini beda-beda gitu ya. Orangnya beda-beda gitu. Ya, ini contohnya nih Ibu Rika Ulilubis ya. Nah, ini beliau ini dokter juga atau apa, Dok? Perawat. Sengaja perawat. Yang ini dari Dali, Nale, gitu beda-beda. Oh, jadi setiap buku memang mendapatkan pesan yang berbeda. Ini pesan ditulis oleh perawat langsung. Dan ini tulisan tangan bukan fotokopian gitu. Betul. Ini tulisan asli mereka gitu. Jadi ini menggambarkan bagaimana perawat itu ada yang suka dukanya. Mereka takut sebenarnya bertugas di situ. Mereka takut membahayakan keluarga mereka, tapi demi tugas mereka harus melaksanakan itu. Jadi ini yang ditulis mereka sendiri gitu. Saya merinding loh, Dok, ini. Saya ketawa-ketawa tapi aduh merinding banget ini lihat ininya. Keren banget buku ini. Nah, kemudian di bagian hub inilah kita melihat suka duka daripada tenaga medis ya. Nah, saya ingin menunjukkan seperti foto ini gitu, gimana seorang dokter itu berjuang untuk menyelamatkan pasien ya, dengan memasang selang ke paru-paru untuk menolong napasnya. Artinya beliau juga ya istilahnya resiko terpapar. Resikonya tinggi ya. Mereka dan perawat-perawat karena
Bayangkan seorang pasien COVID sengaja dibuka tenggorokannya, kita membuka langsung tenggorokannya, pasti virusnya akan keluar itu. Nah, kita membuka langsung. Jarak juga itu dekat sekali. Dekat sekali, karena kita tidak bisa dari jauh masang itu. Jadi sangat dekat, hanya sekian mungkin 20 sentian mereka itu terpapar. Itu pengorbanan. Inilah pengorbanan dari tenaga medis gitu untuk melakukan itu. Dan itu pesan yang pengen dokter sampaikan di buku ini salah satunya gitu. Salah satunya itu yang saya bilang tadi, testimoni bahwa kami itu bekerja. Kami itu mati-matian nolong para pasien gitu. Dan kemudian ada simbol kantong kuning. Saya sengaja memang menggunakan bahasa yang lebih tidak vulgar gitu ya. Saya tidak mau, kan pernah ada yang foto yang pasien yang dari meninggal itu sempat ada info gitu. Iya, betul. Tapi saya karena kantong ini sebagai simbolis. Saat ini kan semua orang juga tahu dong yang namanya kantong kuning ini apa gitu kan. Betul. Semua pasien COVID di kantong kuning gitu kan. Nah, saya hanya menunjukkan bahwa meskipun kami berjuang para tenaga medis ini, ada saatnya kita berhasil menolong pasien, tapi ada saatnya kita kalah juga, gitu ya. Ada saatnya kita tidak berhasil gitu. Jadi ini real gitu loh. Saya tidak mau menunjukkan buku ini isinya kemenangan kami semua gitu ya. Tapi kami menunjukkan bahwa secara nyata ada saat-saat di mana kami juga tidak berdaya gitu. Kami sudah berjuang mati-matian menolong pasien, tapi ya tidak berhasil. Akhirnya pasiennya meninggal juga gitu. Nah, kemudian ada juga testimoni dari pasien ya, ini seorang pasien yang datangnya jelek, sangat jelek, sehingga tadinya tidak ada harapan, tapi akhirnya berhasil sembuh. Dan dia menulis surat ucapan terima kasih ya kepada tim dokter yang menolong dia. Dan saya minta izin, apakah boleh kalau surat dia ini dimuat di dalam buku saya. Saya ceritakan apa adanya, bahwa saya membuat buku foto dan sebagainya. Dan kebetulan pasien ini senang motret gitu. Jadi dia bilang, saya sering dok kalau dia ada acara di kantor saya selalu kebagian seksi dokumentasinya. Jadi malah ngobrol waktu dia kontrol ke saya, ngobrolnya soal kamera, malah dia tanya-tanya kamera, dokter pakai kameranya apa, saya sekarang pakai ini gimana gitu. Jadi malah tanya-tanya kamera. Jadi dia ngerti sekali apa itu fotografi. Dan saya berikan satu buku ini ke dia juga. Saya berikan buku ini ke dia juga ya. Seperti itu. Jadi ini gambaran seperti itu gitu. Ini monitoring pasien yang tidak berdaya, yang jelek gitu ya. Nah, ini juga salah satu etika gitu ya. Nah, ini bedanya dengan buku-buku yang lain juga. Ini adalah buku medis juga. Oleh karena itu ada satu etika di mana kami tidak menggambarkan wajah pasien. Di sini di buku ini ya. Memang kalau saya lihat memang ini secara kebanyakan tidak memperlihatkan ada wajah-wajah. Hanya tadi Bapak tadi satu itu karena dia memang senang di foto dan dia dengan sukarela dia tampil gitu ya. Nah, akhir dari buku ini itu gambaran ini dramatis juga. Ini adalah ibu yang hamil tua mau melahirkan, tapi dia ada gangguan penyakit jantung, kena COVID. Jadi akhirnya jadi dilematis, apakah bagaimana caranya gitu. Artinya apakah mau dibiarkan lahir biasa, tapi itu juga beresiko karena dia ada sakit jantung. Lalu tim dokter memutuskan untuk operasi seksio ya dibuka. Nah, saya ini akhir dari buku ini sebenarnya foto. Saya ngambil foto kan saya bilang mulai 29 Juni, terakhir adalah Oktober ketika ngambil foto ini. Nah, dari gambaran foto ini itu gambaran bayi yang dilahirkan dengan operasi itu. Jadi bayi itu kan satu harapan kan, selalu simbolik. Jadi saya main simbol sebenarnya ini. Filosofinya tinggi juga. Jadi bayi itu kan satu simbol harapan baru, gitu ya. Artinya di tengah kekelaman yang kita hadapi itu masih ada harapan. Betul. Dan harapan itu saya gambarkan dengan tampil seorang bayi yang berlahir. Gitu. Itu pun saya tidak tampilkan wajahnya. Banyak orang bilang bayi itu kan semua bayi sedunia wajahnya sama, gitu kan dia bilang gitu. Tapi saya tetap tidak mau. Saya tampilkan. Saya punya bayi yang wajahnya ada ini, tapi saya tampilkan tanpa kelihatan wajahnya gitu. Jadi di akhir cerita buku ini dokter berpesan bahwa tadi kita walaupun dalam kesulitan gitu ya, tenaga medis maupun pasien dengan begitu berat menjalani ini, kita tidak boleh putus asa dengan foto yang terakhir itu. Dan ini memang foto yang sangat luar biasa, dok. Saya dari tadi saya memuji tuh memang nggak tahu ya, saya melihat foto-foto ini beda dengan melihat hasil karya foto yang biasa gitu. Ini kayak bener-bener
bercerita banget gitu, fotonya dalam banget gitu, pesannya tuh dapat gitu. Maksudnya tidak hanya dapat, tapi ada kedalaman yang lebih gitu, Dok. Karena mungkin ya kita sama-sama merasakan di masa pandemi ini gimana tadi kesulitan tenaga medis gitu ya. Kita juga yang memang masyarakat tidak terkena sakit pun harus mengikuti protokol kesehatan yang memang saya sendiri pun merasa ya kayak kita sekarang itu kan harus pakai masker ya, sahabat fotografi, sahabat kreatif. Oke dokter, ini saya dari tadi memang terkagum-kagum lihat foto-foto ya di dalam buku ini, dan memang ada pesan atau kedalaman, tidak hanya sebuah visualisasi foto atau gambar, tetapi saya merasakan gimana waktu itu dokter mengambil foto-foto ini gitu ya, momen yang memang tidak bisa diulang, karena kan ya orang sakit masa mau di apa, misalkan ini nih lagi di apa nih, ditempel alat atau apa, kan ini bukan direkayasa kayak kita foto model dok. Keburu lewat nih istilahnya pasiennya. Ini ada pesan yang sangat dalam saya melihat di situ dok. Nah mungkin bisa cerita sedikit dok dari teknis pengambilan ya, dari untuk mengambil foto-foto dengan momen yang sangat luar biasa ini seperti apa dok? Kesulitan atau ya boleh dibilang suka duka lah mungkin ya seperti itu, atau kesulitan di dalam mengambil foto ini seperti apa dok? Kalau dibilang sukanya lebih banyak, artinya gini, perawat-perawat saya pada senang difoto gitu ya. Istilahnya hiburan juga ya. Sambil kerja. Tugas. Ya, cuma kesulitannya gini. Jadi saya sekali lagi tidak setting. Saya sambil mengerjakan tugas saya sebagai dokter. Jadi seperti saya masuk ke kamar isolasi bawa kamera ini, gitu ya. Tapi dengan posisi kalau kamu lihat di foto-foto itu kan kelihatan bahwa saya pakai Google, Google masih ada face sheet lagi, masih ada tameng lagi begitu, dengan embun begitu, berembun dengan masker yang ketat. Sarung tangan juga double 2, pakai panjang, susah. Maka itu saya sebelum masuk saya udah setting dulu, jadi tidak main setting lagi sudah. Oh, jadi settingan exposure segala macam sudah enggak, jadi di luar. Sebelum masuk saya sudah setting dulu. Nah, itu saya pakai sarung tangan, sudah susah lagi. Jadi tinggal masuk saya jepret. Tetapi karena fokus saya itu kerja, bukan untuk motret. Ya. Maka itu kadang-kadang saya bisa masuk, dan karena kerjanya gawat misalkan, saya nggak motret sama sekali. Iya. Jadi kadang-kadang satu harian itu walaupun saya nenteng kamera nggak ada satupun foto yang dibuat gitu. Iya, karena kan memang ya istilahnya ya fokusnya bukan itu, gitu. Fokusnya bukan motret, bukan acara hunting foto istilahnya gitu. Karena ini pun bukan momen yang istilahnya ya dokter ya memang bertugas ya. Iya betul, sambil jalan gitu kan. Iya betul. Yang kedua adalah saya tidak bisa mendirect, ya artinya minta pasiennya kamu pose gini, namanya pasien juga sedang ngapan dan sebagainya. Saya tidak bisa mendirect perawat harus begini di posisi saya yang menempatkan diri saya gitu. Saya ambil posisi ini gitu. Nah, jadi itu kesulitan tantangannya, bukan kesulitan tantangannya adalah bagaimana saya menggunakan kamera saya cari momen sambil saya memberikan instruksi, ini oksigennya dinaikkan dong. Saya jepret. Sambil saya duduk monitor. Saya tadi ada foto yang dimana perawatnya sedang memperbaiki posisi pasien gitu ya. Nah ini contohnya, saya posisi di sini karena saya lihat monitor. Sambil saya lihat monitor, saya bisa instruksi mereka, coba dinaikkan kepalanya posisinya supaya napasnya lebih enak. Ini karena jelek nih, 50 nih kadar oksigennya 50. Iya. Jadi saya sambil direct mereka sambil saya mengawasi ini gitu loh. Nah tapi saya posisi itu saya lihat bagaimana tangannya yang seperti ini tidak berdaya gitu ya, ditolong oleh pasien. Nah saya lihat ini momen gitu. Jadi saya ambil jepret gitu. Berarti dok, ya ini kan luar biasa banget nih. Istilahnya dokter harus membagi konsentrasi antara pasien dengan kamera. Bahkan mungkin kamera refleks aja ya. Refleks ya. Lebih refleks. Enggak pakai konsentrasi. Makanya saya bilang tadi kan, saya udah setting di luar. Entah jadinya kayak apa juga nggak ngerti saya. Entah itu gelap, entah itu ada blur, saya nggak ngerti. Pokoknya jepret aja sudah. Wah luar biasa, keren. Nah, ini itu kesulitannya gitu ya. Jadi itu kesulitannya seperti itu. Jadi kemudian yang berikutnya kesulitannya adalah bagaimana membuat foto yang tidak monoton. Bagaimana supaya tidak posisinya ya istilahnya posisi pose perawat sama para pasien berhadapan-hadapan gitu-gitu terus kan bosan juga yang lihat kan. Betul. Nah, jadi saya harus memposisikan cari beberapa pose gitu ya. Seperti saya kemudian ketika masuk kamar, ini si perawat di jendela sana sedang ngawasin. Saya langsung angkat jepret aja gitu. Nah, dapat posisi ini gitu ya. Yang beda dengan posisi yang lain. Kayak ini, saya masuk kamarnya pas perawat sedang betulan infus. Saya jepret aja langsung. Tapi ini pas backlight, jadi dapat
foto seperti ini. Jadi gimana saya membuat komposisi yang tadi kan saya bilang saya jongkok nih karena saya lihat monitoring ini di kursi. Nah, saya ambil gitu. Jadi bagaimana kita membuat tidak bosan begitu ya dengan posisi-posisi yang komposisi yang tidak membosankan gitu. Nah, contohnya ini dari luar jendela ada bayangan, ada shadow, ada refleksi kaca yang mantul dan sebagainya. Jadi istilahnya supaya tidak bosan tuh jurusnya harus banyak gitu. Nah, itu tantangan juga gitu. Betul. Dan itu semua refleks dalam waktu yang cepat gitu. Karena memang sangat sulit sekali. Kalau saya membayangkan kalau saya di posisi dokter gitu kayaknya mungkin malah nggak dapat foto seperti ini gitu, foto-foto ini baru buka jendela ada posisi gini langsung jepret gitu aja. Iya, luar biasa. Berarti ini lebih ke dokumentari fotografi ya, Dok? Seperti itu ya. Betul. Masuknya harusnya itu dokumentari fotografi. Oke. Dokumentari dan dengan adanya human interest-nya di sana, faktor kemanusiaan. Iya. Dokumentari sebenarnya masuknya. Iya. Oke, sahabat fotografi, sahabat kreatif, ini kayaknya kalau ngebahas buku ini bisa 7 hari 7 malam juga nggak beres-beres. Iya, Dok ya. Saya juga sudah menyita waktu cukup banyak nih dokter di sela-sela kesibukannya. Artinya juga bukan saya tidak mau mendengar cerita dokter lebih jauh, cuman kan ya tadi dokter dengan kesibukan seperti ini juga saya udah sangat bersyukur. Kreatif Channel sangat berterima kasih sekali kepada Dokter Teguh Wijaya sudah bisa menyempatkan hadir di sini. Nah, ini pertanyaannya, Dok, ini kan pasti teman-teman sahabat fotografi, sahabat kreatif di luar sana nih pengen tahu lebih jelas nih buku ini. Sebenarnya buku ini boleh dimiliki umum nggak sih, Dok? Ya, buku ini boleh dimiliki. Bisa. Jadi sengaja memang seperti saya bilang ini kan testimoni kami kepada masyarakat. Jadi kalau semakin banyak masyarakat memiliki kan akan semakin berguna, bermanfaat ini buku ini. Kan saya sudah bilang bahwa buku ini tidak sekedar catatan sejarah dan beberapa komen nantinya sampaikan ke saya bahwa ini menjadi legasi atau catatan sejarah yang penting. Artinya ya seperti kita berharap ini pandemi ini hanya sekali dan seumur hidup tidak terjadi, dan di luar sana sepertinya hanya satu-satunya ini yang jadi buku ya. Memang banyak foto-foto di medsos kita lihat seliweran lah, banyak foto-foto tentang situasi rumah sakit pandemi, tapi yang akhirnya jadi buku saya rasa baru satu ini, satu-satunya di dunia gitu juga ya? gitu. Iya betul. Dan kalau motong, Dok, kalau nggak salah ini buku dapat apresiasi dari nasional dan internasional ya, Dok ya? Mungkin dokter boleh cerita sedikit juga? Ya, jadi saya kirimkan buku ini ke lomba foto book ya, khusus foto book di Paris, Grand Prix PS3 gitu ya, Paris Fotografi Prix atau Grand Prix, buku foto, dan itu dari 753 buku dari seluruh dunia yang masuk. Buku ini dapat penghargaan di 2 kategori ya, dapat medali emas. Waduh, luar biasa, kategori people ya, yang memang bidang saya. Saya senang sekali karena passion saya people, ya dapatnya penghargaan, dapat banget ya, Dok, dapat medali emas di kategori people dan medali perunggu di kategori dokumentari. Di dokumentari perunggu. Jadi dapat 2 apresiasi sekaligus. Wow, luar biasa. Buku ini jadi Paris itu. Kemudian buku ini juga terpilih untuk dipamerkan di JIPFES, Jakarta International Photo Book Festival nanti bulan November. Jadi bagi sobat kreatif yang ada tinggal di Jakarta bisa berkunjung ke pameran JIPFES nanti tanggal 13 sampai 28 November di Kota Tua, Kota Tua Jakarta, Kota Tua Jakarta. Bisa diikut juga melihat pameran buku ini. Nah, saya juga submit buku ini di Bandung Photo Book yang nanti akan diadakan juga oleh Retro Center ya. Center. Betul. Sedang pelaksanaan mereka, sedang seleksi buku dan sebagainya. Jadi bagi teman-teman yang ingin memiliki buku ini dapat menghubungi Saudari Irin ya dengan nomor 0821 2629 7846. Ya. Jadi sahabat fotografi, sahabat kreatif, bagi yang berminat untuk memiliki buku ini ternyata boleh ya. Wah, saya sih senang banget, nanti langsung bungkus 1 nih kayaknya. Nah, teman-teman atau sahabat fotografi bisa menghubungi nomor, mungkin ini nanti bisa dilihat ya di layar sini, nomor yang tadi Pak Dokter sebutkan dengan Ibu Irin. Atau Bapak? Ibu Iren ya? Ibu Iren ya. Jadi silahkan dipesan aja, dikontak aja Ibu Irennya, dan ini harus wajib lah untuk memiliki buku ini, karena apalagi para
teman-teman penghobi fotografi ya, ini bisa jadi referensi karya yang sangat luar biasa kalau saya bilang. Ini adalah satu karya yang ya wajar tadi sampai dari luar negeri pun memberikan apresiasi 2 medali sekaligus gitu ya. Jadi seperti itu. Dokter, seperti saya bilang tadi, saya sebenarnya masih pengen berpanjang gitu bercerita atau mendengarkan cerita dokter bagaimana cara sampai bisa menghasilkan sebuah karya buku ini, tapi dengan kesibukan dokter juga mungkin waktu kita terbatas, tapi mungkin ada satu hal yang ingin saya tanyakan ke Dr. Teguh Wijaya ini, setelah sekian lama menggeluti dunia fotografi sampai akhirnya ini ada satu karya buku juga yang luar biasa. Ada nggak sih istilahnya pemikiran di mana, maksud saya apa sebenarnya arti fotografi sekarang untuk seorang Teguh Wijaya itu, kalau boleh cerita nih dok? Ya, seperti saya sampaikan ya, karena saya senangnya di foto people gitu ya. Jadi bagi saya fotografi itu adalah cara saya menyampaikan apa yang ada di isi hati saya dan di pikiran saya dalam menanggapi apa yang ada di sekitar saya. Apa yang ada di sekitar saya merasakan apa, nah itu saya bisa tampilkan dalam bentuk fotografi gitu. Jadi itu yang bagi saya itu gitu ya. Jadi saya ya artinya gini, tidak selalu foto itu kan harus cantik dan harus selalu jadi pemenang gitu ya. Kadang-kadang foto itu biasa, tapi buat saya sangat menyentuh gitu ya. Itu yang terjadi di masyarakat gitu ya. Ya, jadi itu cara saya menyampaikan apa yang isi hati saya kepada masyarakat. Seperti buku ini kan terus terang isi hati saya gitu ya, menanggapi situasi pandemi yang ada di sekitar saya. Isi hati saya apa? Nah itu yang saya. Berarti kata lainnya kalau boleh saya simpulkan, fotografi adalah bahasa komunikasi lain Dr. Teguh Wijaya, selain mungkin menyampaikan secara komunikasi verbal seperti ini gitu ya dok. Jadi berkomunikasi lewat sebuah karya fotografi. Wah, satu arti yang sangat dalam, sahabat fotografi, sahabat kreatif. Jadi tidak hanya jepret-jepret, tapi dokter ini selalu memikirkan pesan di dalam sebuah karyanya. Ini sangat saya hari ini juga sangat banyak sekali hal yang saya pelajarin dari Dr. Teguh Wijaya ini, dan saya juga sangat senang sekali hari ini bisa bertemu langsung dengan beliau. Dokter, satu lagi aja ya dok. Satu lagi aja dok, nih bagi teman-teman sahabat fotografi, khususnya para penghobi foto lah ya. Mungkin dokter ada motivasi atau pesan apa gitu yang istilahnya untuk kita berkarya tuh istilahnya seperti apa sih dok gitu? Ya, oke. Jadi mungkin pesan saya lebih terutama di masa pandemi ini dok gitu ya. Pesan saya lebih ke arah untuk teman-teman yang istilahnya hobiis gitu ya. Artinya fotografi sebagai hobi gitu ya. Saya terus terang tidak bisa memberikan tips atau pesan apapun untuk mereka yang memang profesional fotografer, karena memang itu bidang pekerjaan mereka gitu ya. Tapi bagi pehobi itu menurut saya begini, kalau kita punya hobi, ya tekuni dengan serius gitu ya. Artinya tekuni, jiwai, hidupi hobi itu gitu ya. Dan pasti akan menghasilkan sesuatu gitu. Kalau kita asal-asalan ya hasilnya asal-asalan. Tapi kalau kita menekuni dengan serius hobi kita, ya pasti menghasilkan sesuatu gitu. Sesuatu yang baik akan muncul kalau kita ya memang sungguh-sungguh menekuni hobi itu. Iya betul. Jadi kan selain juga kita dapat kesenangannya dok, juga itu juga bermanfaat untuk yang ada ya, minimal orang-orang di sekitar kita gitu ya. Ya dok, seperti itu mungkin ya, tidak hanya jepret udah selesai gitu ya. Istilahnya ya sebisa mungkin, bukan sebisa mungkin sih, akan lebih baik bila apa yang kita lakukan itu walaupun hanya sekedar hobi bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Di lingkungan kecil kita aja dulu minimal seperti itu ya dok. Wah luar biasa. Sahabat fotografi, sahabat kreatif, saya sebenarnya jujur aja masih pengen ngobrol dengan beliau ini berlama-lama, tapi karena beliau juga sudah ada jadwal berikutnya ya, karena kesibukan juga beliau, mungkin saya ucapkan terima kasih sekali lagi Dr. Teguh Wijaya untuk waktunya bisa hadir di O-Kreatif Channel. Dan sahabat fotografi, sahabat kreatif, mungkin sampai di sini dulu perbincangan kita dengan Dr. Teguh Wijaya. Banyak sekali istilahnya masukan, inspirasi yang bisa kita dapat dari cerita dokter tadi, terutama mengenai karya buku pandemi ini. Jadi
banyak pesan yang sangat mendalam yang bisa saya dapat, khususnya buat saya ini sangat berarti sekali pesan buku ini, dan semoga ini juga bermanfaat buat sahabat fotografi, sahabat kreatif dimanapun Anda berada. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Dr. Teguh Wijaya, semoga sehat selalu dok. Salam untuk tim medisnya di rumah sakit. Makasih. Tetap semangat. Semoga pandemi betul-betul selesai. Cepat selesai ya, cepat selesai. Dan bukunya juga sudah selesai sahabat fotografi. Jadi ya pandeminya harus selesai gitu ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih. Sahabat fotografi dan sahabat kreatif, pantengin terus channel O Kreatif.